Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Kembali kita di dalam persekutuan di hari Rabu ini, dan kita di dalam persekutu akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang mengasihi kami, kasih yang boleh mengalir dalam hidup kami, yang memberikan berkat, bahkan boleh kami merasakan segala kasih Tuhan itu memelihara hidup kehidupan kami. Hingga malam hari ini Tuhan kami boleh bersekutu, dan di dalam persekutuan ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus di dalam kami mengerti, dan boleh firman itu tertanam dalam hati kami, memperbarui hidup kami, dan biarlah Tuhan kami dapat senantiasa hari lepas hari Tuhan perbarui hidup kami melalui firman-Mu ini. Hamba-Mu Tuhan di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami sambut untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, firman Tuhan saat ini saya ambilkan di dalam bacaan leksionari di hari Rabu ini. Saya mengambil di bacaan Perjanjian Lama, terambil di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah selalu menyertai umatnya. Allah selalu menyertai umatnya. Perikop yang telah kita baca ini merupakan bagian dari cerita umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Yang saat itu, di dalam latar belakang perikop ini tertulis, dalam hal peristiwa bangsa Israel dibuang ke negeri Babel. Keberadaan di dalam hal pembuangan ini oleh karena bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini Allah yang Maha Kasih itu, sekalipun di dalam hal hukuman pembuangan ke negeri Babel, Allah senantiasa menyertai umatnya. Dalam kondisi pembuangan ini tentunya mereka merasakan keprihatinan. Keprihatinan yang memang dalam hal ini oleh karena penderitaan sebagai bangsa buangan, ketakutan, keputusasaan. Bayangkan saja, dalam hal ini mereka
menjadi bangsa yang dijajah, yang dibuang ke negeri Babel. Hal ini yang menjadi catatan bagaimana Israel dalam hal ini dididik Tuhan dalam hal iman, bagaimana ia untuk kembali kepada Allah melalui peristiwa pembuangan ini. Dan bagaimana Allah tahu keberadaan bangsa Israel yang berat, umatnya yang memang dalam hal pergumulan besar itu, Allah boleh mengingatkan kembali keberadaan bahwa bangsa Israel adalah umat yang dikasihinya, diawali dalam hal bagaimana ia mengingat bahwa statusnya, keberadaannya. Di ayat yang pertama bahwa mereka, bangsa Israel umat Allah itu adalah kepunyaan Allah. Yang memang Allah ciptakan, Allah membentuk mereka, dan mereka adalah kepunyaan Allah. Tentunya hal ini menjadi gambaran dasar bahwa mereka milik Allah, mereka dijadikan Allah. Oh ternyata ini loh statusnya, kedudukannya. Bahwa mereka dalam hal kondisi yang memprihatinkan itu, dalam penderitaan pembuangan itu, mereka tidak berjuang sendiri, mereka tidak sendiri, tapi memang ada Allah yang memang di mana Allah itu berotoritas, berdaulat atas kehidupan umat yang dikasihinya. Itu hal yang pertama. Yang kedua dalam hal hidup-kehidupannya, bahwa di ayat yang kedua, menyeberang melalui air, sungai-sungai mereka tidak dihanyutkan. Bahkan juga dalam hal ini berjalan melalui api, mereka tidak hangus, tidak terbakar. Yang artinya memang Tuhan tidak menegakkan untuk umatnya jatuh, dan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai, bahkan memberikan aman, damai, sejahtera bagi umatnya. Terlebih, Allah juga mengingatkan bahwa ia adalah juru selamat dan penebus. Dengan karya yang telah dinyatakan oleh Allah di nenek moyang bangsa Israel yang lalu, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tentunya ini menjadi sebuah pengingat akan karya Allah yang sudah lampau, tetapi diingatkan bahwa ini loh bukti Allah yang memang menyertai, bukti Allah yang memang selalu membela dan ada di dalam hal kehidupan umat Israel, umat yang dikasihinya. Dan tentu hal ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana umat Israel sungguh berharga, mereka mulia dan dikasihi Allah di ayat yang keempat. Sehingga dalam hal ini bangsa Israel diajak untuk tidak takut dalam pergumulan itu, di dalam penderitaan itu, karena memang Allah beserta menyertai kehidupan bangsa Israel, sekalipun di dalam kondisi pembuangan di negeri Babel. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, jikalau gambaran hal penebus dan juru selamat bagaimana Allah menyertai kehidupan umatnya, kehidupan manusia, itu juga dinyatakan di dalam hal karyanya, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah juga ia Sang Juru Selamat, ia penebus dosa kita. Dan bagaimana kita diingatkan bahwa sungguh kita merasa diri kita, sekalipun kita di dalam diri kita yang lemah, kita yang penuh dengan dosa ini, tapi kita sungguh berharga di mata Allah, sungguh mulia di hadapannya, dan Allah boleh mengasihi kita. Dan ini diwujudkan dalam hal karya penyelamatan Tuhan kita Yesus kepada kita. Dan perikop ini mengingatkan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Allah boleh menyertai hidup-kehidupan kita. Perikop ini menegaskan kembali sebenarnya ketika Allah membangkitkan harapan dan kekuatan umatnya. Dan kita pun saat ini diingatkan akan penyertaan Allah itu, supaya kita pun diperbarui secara kekuatan dan pengharapan dalam hidup-kehidupan kita. Terlebih di dalam kehidupan kita saat ini, di tengah pandemik yang makin hari membuat banyak orang cenderung untuk berputus asa, cenderung takut, khawatir akan kehidupan masa yang mendatang. Dan tentu ini menjadi sebuah hal pergumulan yang sangat berat, di mana seluruh umat manusia bergumul karena memang situasi saat ini. Tapi mari saat ini kita mengingat akan keberadaan kita sebagai umat Allah yang memang dikasihinya. Kita berharga, dan bagaimana keberadaan kita pun yang lemah ini, Allah boleh menyertai, sehingga pun ketika kita jatuh, Allah akan
membangunkan kita kembali dan membuat kita memiliki harapan dan kekuatan. Mari di dalam perjuangan di tengah pandemi ini kita tidak sendiri, bahwa Allah boleh menyertai kita dan Allah berkarya melalui para hambanya untuk dapat mengatasi pergumulan kita yang berat ini. Dan biarlah kita dapat melihat bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya dan Allah senantiasa menyertai hidup-kehidupan kita. Dan panggilan kita, setiakah kita, taatlah kita dalam hal ini kepada Allah. Bagaimana Allah yang sudah menyatakan karya penyelamatan, Allah yang berserta itu, tetapi kita sebagai umat bagaimana menanggapinya. Jangan sampai kita seperti juga umat Israel yang memang tidak setia sehingga ia harus menerima didikan hukuman itu supaya kembali kepada Allah. Dan biarlah ini menjadi sebuah gambaran panggilan hidup kita untuk setia kepada Allah. Baik dalam situasi apapun, baik situasi yang cukup aman ataupun di dalam hal pergumulan kita. Baik tidak pergumulan kita atau situasi kita tetap setia kepada Allah karena Allah selalu menyertai kita. Mari kita tetap percaya, tetap setia kepada Allah karena Allah beserta kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup.